القرآن نور وبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai hari ini di penghujung bulan Rajab kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Tetapi untuk nikmat ini kita boleh meminta lebih banyak lagi. Makanya ada doa yang dianjurkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kayak itu dong. Belum makan, baca itu aja kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lain majelisnya. Baik, kalau begitu tuh kode. Jangan lama-lama atau siasat. Kali ini belum makan lain. Itu gitu. Jadi kita husnuzan saja. Oke, insyaallah sampai jam 9 selesai. Mudah-mudahan. Insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kita kepada bulan Ramadan nanti ya Allah, ya Rabbal alamin, ya mujibas sa'il. Boleh kita aminkan sama-sama? Dan semoga pada Ramadan tahun ini itu menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada semua Ramadan yang pernah kita lalui. Dan kalaulah rasanya belum pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, semoga Ramadan tahun ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berpuasa pada siang harinya dan tetap beraktivitas, lalu kemudian menegakkan malamnya dengan tarawih, qiyamul lail, tilawah, witir, doa, sehingga apabila kita setiap malam sedemikian, insyaallah Lailatul Qadar tahun ini kita harus dapat. Boleh kita aminkan sama-sama? Ya Rabbal. Ini penyemangat untuk yang masih muda. Kalau yang tua bagaimana? Harus lebih semangat. Kenapa? Kata sebentar lagi mau. Itu harus dipertegas. Karena banyak hari ini tua-tua semakin tua tidak bisa dikecil. Kan payah kadang-kadang. Ada lo diajar ya. Kalau lagi yang lain, lain pilih. Jadi penyemangat untuk yang masih muda, yang tua harus lebih bersemangat. Karena boleh jadi Ramadan tahun ini, mana tahu ini adalah Ramadan yang terakhir. Ada sahabat-sahabat kita, keluarga kita di sana, kita yang Ramadan tahun dulu masih hidup tapi sekarang sudah tidak ada, apalagi Ramadan besok. Keluarga kami baru tadi malam meninggal. Abang dari tante. Artinya Ramadan tahun dulu masih hidup, tapi Ramadan tahun sekarang nggak nyampe. Sekarang baru akhir Rajab sudah meninggal, sudah dikuburkan. Semoga Allah menyayangi semua yang sudah meninggal, dan semoga Allah menyayangi juga
juga kita yang masih hidup, semoga kita menginsafi bahwa kehidupan ini tidak akan lama lagi, dan semoga kita bisa mengisinya dengan amal yang terbaik, amal yang terpilih, amal yang betul-betul kita mengilmuinya, insya Allah. Salawat dan salam mari kita baca dan kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalam kepada beliau. Wassalamu alayka ya Rasulullah, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga yang laki-laki seluruhnya akan dikategorikan oleh Allah sebagai laki-laki yang saleh, dan semoga yang akhwat yang perempuan semoga akan Allah kelompokkan, Allah jadikan, Allah pilih termasuk ke dalam golongan perempuan-perempuan atau wanita-wanita salehah. Yang laki-lakinya saleh, yang perempuannya salehah. Inilah jaminan keselamatan hidup dunia akhirat. Kalau saleh selamat, kalau salehah selamat, kalau tidak saleh celaka, kalau tidak salehah celaka. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bundo, adik ulama, jadi pandai, guru-guru kami, ustaz-ustazah, ada juga yang muda-muda di sini. Alhamdulillah. Izinkan kami sejenak bercerita tentang satu ayat Al-Quran yang sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita juga. Kita cuma menyampaikan ulang, dan guru-guru kita tentu belajar kepada guru-guru mereka yang mulia juga. Dan sebenarnya yang mengajarkan ini semua adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu ini sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ilmu baru yang kita sampaikan, hanya saja pendekatannya yang mungkin berbeda. Ayatnya sama, tapi pendekatannya berbeda. Sejak beberapa waktu yang lalu kami disampaikan untuk kalau Ustaz ada waktu, mari kita mensemarakkan malam di akhir Rajab itu untuk bercerita tentang Isra Mi'raj. Maka kami berpikir kajian tentang Isra Mi'raj ini saking semaraknya, hampir di setiap tempat ada, hampir di setiap masjid melaksanakan, di kantor, di sekolah, di TV, di YouTube, apalagi klik tausiah Isra Mi'raj, semua ustaz punya kajian di sana. Tetapi kami pilihkan sekarang tentu yang dari guru kita, sehingga kita lebih yakin untuk menyampaikannya, karena dia lebih terasa bagi kita, dan semoga nanti manfaatnya akan juga tersambungkan kepada jamaah semua. Dan kalau nanti ada yang terasa, silahkan dilanjutkan dakwah ini, karena memang Al-Quran dan hadis itu walaupun kita belum menguasai semuanya, kalau baru dapat satu ayat, boleh kita sampaikan kalau kita sudah belajar satu ayat? Boleh. Balighu anni walau ayat. Kalau kamu sudah belajar, meskipun satu ayat, ngerti, paham, udah mulai kamu ngamalkan, ajarkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, dan dengan itu nanti kita akan memperbaiki kehidupan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj. Kita akan lihat dari tiga sisi. Jadi cara mendekati ayat yang satu itu. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pertama, kami tidak akan berangkat dari ketidaktahuan. Kami akan mulai dari yang diketahui oleh kita bersama. Isra itu dengan Mi'raj itu dua hal yang serangkai tapi berbeda. Isra perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram Makkah ke
Masjidil Aqsa di Palestina. Semua sudah tahu atau baru malam ini tahu? Semua sudah tahu. Berhenti sejenak, walaupun sebenarnya pemberhentian itu cukup banyak kalau dalam versi yang lebih lengkapnya. Berhenti sejenak, ada yang dilakukan, nanti kita jelaskan. Baru kemudian mi'raj dari Masjidil Aqsa ke arah langit sana, menembus langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Orang barat bilang 7 skies, 7 heaven, 7 samawat. Tetapi apakah perjalanan itu sampai di sana saja? Oh tidak. Bahkan Rasul sampai ke Baitul Ma'mur, ila Baitul Ma'mur, tempat yang luar biasa, tempat khusus. Mudah-mudahan nanti sempat waktu kita menceritakan ini. Berhenti sampai di sana? Lah, naik lagi. Sampailah ke Sidratul Muntaha, yang tidak semua makhluk diizinkan untuk sampai ke sana, tetapi baginda Rasulullah SAW diizinkan, dan memang begitu ceritanya. Setelah itu ada safar dan atau rihlah, kemana? Ke surga, ke neraka. Lalu kemudian banyak juga yang diperlihatkan ketika dalam perjalanan pulang. Tetapi secara kesimpulan kita tahu, begitu kembali lagi ke Masjidil Aqsa, segera pulang ke Mekah. Dan itu terlaksana bi abdihi lailan, sepanjang malam atau di sebagian malam? Di sebagian malam, bukan sepanjang malam, sebagian malam, hanya beberapa jam saja. Sampai di sini sudah ngerti semua, sudah pernah dengar semua, dan sudah tahu semua. Betul? Alhamdulillah. Kita lihat dari 3 sisi pendekatan. Mudah-mudahan ini akan membawa kita kepada ilmu dan pengetahuan yang kalau ada yang baru malam ini mendengarnya, itu kami sangat bersyukur. Berarti berhasil kami masuk di sisi yang selama ini orang lain tidak bahas. Sebenarnya ulama sudah bahas. Nah, cuma kadang-kadang yang tampil itu membahas lebih ke narasinya, bukan ke substansinya. Sekarang kita masuk dari sisi itu. Kalau sudah ada yang pernah mendengar ini, katakanlah ini pengulangan yang langka. Karena kami sudah 11 tahun juga di Padang. Kami dengar-dengar kajian Islam Mi'raj. Enggak ada yang membahas tentang apa yang diceritakan Allah langsung di dalam ayat itu, tetapi kemudian menceritakan sisi narasinya. Itu buku dibawa galak-galak, atau dibawa merah-merah, atau adalah sebagian tema Isra Mi'raj hanya cerita tentang makanan-makanan, masak-masakan, ini namanya bon. Mudah-mudahan kaji kita yang malam kok banyak buang. Biarlah seketik, sebentar, tapi kami. Boleh kita aminkan teman-teman? Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa jaraknya? Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Siapa yang cek Google Maps yang paling baru, karena dari Mekah itu bisa lewat sisi Laut Merah menuju ke Syam, ada Palestina, ada Jordan, ada Syam, Syria. Maka ke Al-Quds, ke Masjidil Aqsa itu dari Masjidil Haram lewat tol tepi Laut Merah itu terhitung lebih kurang 1460 kilo. Berapa? 1460 kilo. Bagi orang Arab waktu itu di sana pada zaman tersebut, untuk menempuh jarak 1000 kilo lebih itu, mereka akan memilih opsi jalan kaki, lari, atau pakai hewan tunggangan. Pakai hewan tunggangan, kuda, keledai, atau onta.
Soalnya bayi dan menerima custom meninggal tengah jalan. Keledai. Max. Kalau pakai kuda ini memang cepat, tapi cepat juga lelahnya. Berbusa-busa muncul. Jangankan di padang pasir waktu zaman itu, di bypass membawa pengantin kadang-kadang lu bisa. Itu kalau dipakai untuk Isra Mi'raj nggak bisa. Maka dulu orang pakai onta. Maka dikatakan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tetapi ketika Isra itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan jalan kaki atau berlari, tidak juga pakai tidak pakai keledai, tidak pakai kuda, tidak pakai unta. Kita semua pun tahu pakai apa? Pakai burak. Seakar kata dengan al-barqu, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Al-barq kilat. Burak adalah kendaraan spesial Nabi dan para nabi, berbentuk hewan tunggangan, tidak lebih besar dari kuda, tapi tidak sekecil keledai, tidak gemuk onta, tidak. Tetapi kekuatannya mampu membuat dia melesat secepat kilat. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai. Itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah ada alat transportasi yang bisa menyamai buruk? Sudah ada? Sudah ada yang bisa menyamai buruk? Sampai langsung. Baru ngamuk kita mau nutup mulut, Nabi sudah sampai di Masjidil Aqsa. Ada alat transportasi zaman canggih, zaman modern, 2023, zaman ini, al-zaman al-hadir, zaman sekarang sudah ada kendaraan yang menyamai buruk? Belum. Kira-kira akan adakah teknologi manusia dibantu dengan jin sekalipun yang akan bisa mempunyai kekuatan sehingga nanti dia akan bisa melesat secepat buruk? Kalla, tak akan pernah ada. Karena ini diberikan khusus untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang pilihan Allah. Pertanyaannya, kalau begitu kecepatan yang terlaksana pada waktu itu kecepatan biasa atau kecepatan luar biasa? Kecepatan biasa atau kecepatan luar biasa? Kecepatan biasa atau kecepatan luar biasa? Yang kedua, we gotta see from the side, another side, dari sisi yang lain. Tempat, kalau tadi kecepatan, kalau orang belajar fisika kan dia dipengaruhi oleh tempat. Siapa yang tahu setelah dari Masjidil Aqsa itu kemana lagi Nabi? Naik ke langit sana, betul? Ada yang meragukan kisah ini atau semua percaya? Baik. Siapa yang pernah melihat bagaimana orang zaman modern kalau mau pergi keluar angkasa? Jangan roketnya dulu, orangnya dulu. Bisa nggak tiba-tiba jamaah Masjid Muhajirin masuk ke roket itu? Itu dipilih dari berapa? Dari 8 miliar manusia itu dipilih yang punya fisik paling tahan, bukan paling kuat aja, paling tahan. Kenapa? Karena kalau untuk hidup dan beraktivitas di bumi, insya Allah semua kita bisa. Tapi kalau sudah keluar angkasa, tidak semua orang bisa. Orangnya harus dipilih. Kemudian bisa, kemudian dia
Begitu terpilih, lalu dia tengadahkan kepalanya sampai dia keluar angkasa. Bisa? Oh tak bisa. Bagaimana caranya? Pakai roket. Pakai roket. Apa beda roket dengan mercun? Ada perbedaan? Tapi ngerti semua nih. Ini roket bukan mercun. Untuk membuatnya diperlukan otak cerdas dari seluruh dunia yang dikumpulkan oleh NASA. Dan tidak semua roket ketika diluncurkan bisa sampai keluar angkasa. Kadang-kadang baru dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, lift off. Nggak gua ada pak malah tuh ya pak. Kalau Nabi bagaimana? Ada persiapan fisik Nabi menjelang Isra Mi'raj? Ada roketnya? Oh tak ada. Berarti bagaimana? Wallahu a'lam, bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Pertanyaannya adalah kecepatan untuk Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan Nabi untuk bergerak ke langit sana, itu masih kecepatan yang sama atau sudah pakai kecepatan yang berbeda? Hah? Sama atau beda? Kenapa beda? Karena Mekah Palestina 1400 kilo, tapi Masjidil Aqsa ke langit nggak usah dijawab Pak, nggak bisa dijawab Pak, nggak bisa. Sampai sekarang tak ada yang menemukan the first layer of the sky, yang menemukan lapisan langit pertama itu belum ada Pak. Saking jauhnya. Berarti masih sama kecepatan tadi? Atau sudah lebih cepat? Masya Allah. Dan kemudian Nabi pakai baju seperti astronot itu kan? Kan di luar angkasa nggak ada oksigen. Terus kalau nggak pakai gimana? Kalau manusia biasa tak bisa. Kalau perjalanan biasa tak mampu. Berarti ini perjalanan biasa atau perjalanan luar biasa? Dan manusia ini bisa normal kalau hidup di bumi. Sementara Nabi ketika Mi'raj dia juga hidup meskipun sudah menembus langit. Berarti biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Yang ketiga, waktu tinggal 11 menit. Minum dulu, karena ini bukan ceramah biasa. Kecepatannya, tempatnya, perjalanannya. Sekarang kita bahas dari segi keadaannya. Dari segi apa? Keadaannya. Supaya semangat semuanya. Takbir. Segitu aja takbir. Takbir. Lebih semangat lagi. Takbir. Dari segi keadaan. Tadi sudah kita ceritakan. Kita akan cerita dari bumi sampai ke langit, sampai ke surga neraka nanti, insya Allah. Waktu tinggal 10 menit. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Nabi berhenti sebentar.
Kemudian Buraq, tali kokangnya, tali kemudinya itu ditambatkan di tempat para nabi menambatkan kendaraan mereka. Karena di Masjidil Aqsa itu terjadi satu kejadian. Siapa yang tahu apa kejadiannya? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin atau mengimami sholat. Siapa makmumnya? Siapa makmumnya? Siapa makmumnya? Siapa? Para nabi yang mana? Para nabi yang mana? Para nabi yang mana? Nabi pada zaman itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kisah Isra Mi'raj menerangkan dalam riwayat yang sahih bahwa ketika baginda sampai di Al-Aqsa, beliau salat menjadi imam dan makmumnya semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sejak yang pertama sampai beliau yang terakhir, dan beliau menjadi imamnya. Berarti dari mana datang para nabi dan rasul yang menjadi makmum itu, padahal mereka sudah lama meninggal? Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Siapa yang sudah pernah kematian orang tua? Kalau nanti malam pulang ke rumah setelah tausiah ini, ada orang tua yang sudah meninggal itu di dalam rumah kita. Assalamualaikum, jawab. Waalaikumsalam. Pulangnya akhirnya kecil abah yang lama meninggal tu. Lari. Macam dia abah lari bajik tu kawan. Kenapa lari pak? Maaf pak, kenapa lari? Itu kan bapak, ayah. Hah? Kenapa takut? Oh, itu dia. Dan itu terjadi di malam Isra Mi'raj. Para nabi dan rasul yang sudah wafat maupun yang belum wafat dikumpulkan di Masjidil Aqsa menjadi makmum baginda Rasul sallallahu alaihi. Kenapa kami bilang yang sudah wafat dan yang belum wafat? Karena kan ada yang belum wafat. Oh, satu nih. Yang belum wafat dalam dalil yang sahih, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan belum wafat sampai sekarang, masih hidup, dan nanti di akhir zaman, dan boleh jadi sebentar lagi nanti akan diturunkan di sekitar Palestina itu kan nanti turunnya. Tapi malam itu bukan hanya Nabi Isa, tapi semua nabi dan rasul yang sudah meninggal didatangkan oleh Allah untuk menjadi makmum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil. Kalau cerita dengan narasi biasa, mungkin orang mati hidup kembali, mungkin. Tapi ini malam Isra Mi'raj. Tidak ada malam itu kejadian yang biasa. Semuanya, seluruhnya naik langit. Betul? Betul. Setelah salat itu kan naik ke langit. Naik ke langit. Begitu sampai di langit yang pertama, kita ringkas saja. Kalau diceritakan sesuai hadis panjang, kita ringkas saja. Begitu selesai salat, pergi lagi ke Buraq, kemudian naik ke langit pertama. Tahu-taunya di langit pertama sudah ada yang nyambut. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Padahal tadi tahu-tahu sudah. Masya Allah. Masya Allah. Naik ke langit kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa anda? Saya adalah Jibril alaihissalam. Siapa yang bersamamu? Bersamaku ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul dia sudah diutus. Masya Allah. Sampai ke langit yang kedua itu. Ada lagi yang nyambut.
3 orang nabi. Lagi pertama ada, masya Allah masih banyak yang seorang. Lagi kedua, saya. Nabi Yahya, Zakaria, Insya. Padahal tadi sama-sama, masya Allah. Singkat cerita naik lagi gitu kan. Tahu-tahu sudah ada yang nyambut juga. Bahkan mendoakan beliau. Nggak akan kami tanya lagi, karena kami lihat sudah banyak yang berkerut. Saya suruh tanya oleh Ustaz. Coba pikir, sia. Lagi ketiga itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi SAW kasih komen tentang Nabi Yusuf. Di langit ketiga beliau disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang padanya diberikan anugerah setengah dari kegantengan makhluk yang ada di dunia ini. Jadi setengahnya ada pada Nabi Yusuf, setengah lagi yang lain itu dibagi-bagi kawak sadonyo. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu dah. Uni sama dibagi-bagi ke nabi-nabi dulu. Jangan sok kawak siapa kok. Masuk kawak. Dibagi-bagi kepada nabi dulu. Karena Nabi Muhammad SAW itu sahabat mengatakan, ketika ada satu malam bulan purnama, aku keluar dari rumahku dekat dengan rumah Nabi. Begitu aku lihat purnama malam itu sempurna, terpana aku dibuatnya. Tapi tiba-tiba Nabi keluar dari rumahnya, aku lihat bulan purnama yang sempurna tadi. Aku lihat lagi Nabi, aku lihat purnama, itu purnama jadi gak indah lagi. Karena keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, cerita ganteng ini agak bahaya juga, karena kami lihat banyak juga yang muda-muda di belakang. Takbir, sabar ya. Naik ke langit keempat, ada lagi yang nyambut Nabi Idris alaihissalam. Padahal tadi sama-sama, tiba-tiba naik ke langit kelima. Tahu-tahu saja nyambut lagi Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit ke-6, ternyata nggak ada yang nyambut lagi. Siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Naik ke langit ke-7, tahu-tahu udah ada yang nyambut juga. Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Gimana ceritanya? Jadi cerita biasa atau cerita luar biasa? Biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Takbir. Ini tanda belum sampai ke kaji. 1 menit lagi. Pada waktu itu juga, kita singkat, kita ringkas sampai ke Baitul Ma'mur. Di sana setiap hari ada 70.000 malaikat yang ketika mereka masuk, mereka beribadah sepanjang hari kepada Allah. Lalu kemudian dia keluar, digantikan dengan 70.000 malaikat yang baru. Yang sudah keluar ini tak akan pernah masuk ke sana lagi, karena selalu begitu ada yang keluar diganti dengan 70.000 yang baru. Begitu ada keluar diganti dengan 70.000 yang baru. Sejak alam tak kambang dulu sampai kini begitu terjadi setiap hari. Maka berapa jumlah malaikat? Dikatakan lebih banyak daripada jumlah bintang di langit, lebih banyak, lebih ramai daripada jumlah butiran pasir di Sahara. Setiap tingkat langit itu ada malaikatnya. Jadi kita hidup di alam ini jangan merasa sendiri, banyak malaikat dekat kita. Kalau amalannya mengundang para malaikat. Sebab ada juga makhluk satu lagi. Kalau amalnya tak betul, malaikat menjauh, ada yang mendekat. Na'udzubillah min. Tapi malaikat itu banyak. Maka mudah-mudahan kajian malam ini di antara buahnya adalah hilang galau, risau, nelangsa, merasa kesepian. Maaf ya, apalagi yang sudah tua-tua, lah balik pokok, acuh atas anda. Lama, anak-anak.
Rasa kesepian, ngobrol sama malaikat. Kok dikecilin lagi dosen? Enggak. Ini ilmunya bukan ilmu biasa, ini ilmu yang luar biasa. Singkat cerita sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Nabi bolak-balik perintah salat segala macam itu. Nah, kita masuk sesi yang enaknya. Sesi enak itu sesi jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke mana? Ke surga dan mau cerita tentang surga atau neraka? Tentang surga? Masya Allah. Semoga Allah masukkan kita nanti di dalam surga. Surga yang paling tinggi insya Allah. Amin ya Rabbal. Sebagaimana surga yang dijanjikan kepada kaum muhajirin. Semoga nanti jamaah masjid muhajirin juga surganya sama dengan para muhajirin yang asli dulu di surga yang paling tinggi insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, cerita surga segitu aja. Segitu aja. Mudah-mudahan kita masuk bab neraka. Dan kita nggak bakal lama-lama juga. Kita ambil aja satu dalilnya. Ketika melihat neraka, maka aku lihat penghuninya yang paling banyak adalah dari kaum. Kok sama jawabannya semua? Dari mana datang ilmu itu? Dari mana pengetahuan itu dapat? Dari Nabi. Dari Nabi, betul? Karena Nabi merekayasa atau karena Nabi melihat? Karena Nabi merekayasa, banyak perempuan yang diazab di neraka itu. Karena Nabi merekayasa ceritanya atau karena Nabi melihat? Merekayasa cerita atau karena Nabi melihat? Merekayasa atau melihat? Melihat? Melihat orang di neraka diazab, disiksa. Bukannya neraka itu nanti orang disiksa kalau sudah kiamat. Kiamat dulu ditiup sangkakala. Setelah itu hancur semuanya. Setelah itu ditiup lagi sangkakala yang kedua. Ma bainaha 40 kata Nabi. Apa yang 40 ini ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas ada masa 40 antara sangkakala pertama dengan sangkakala kedua. Begitu ditiup sangkakala yang kedua, maka itu disebut dengan yaumul ba'ats. Semua bangkit sesuai dengan amalannya sekarang. Semua bangkit sesuai dengan amalannya sekarang. Dan yang paling beruntung itu diantaranya adalah para ahlul Quran. Mudah-mudahan semuanya kita di sini rajin ngaji, pandai ngaji, suka ngaji, dekat dengan kaji. Bahkan kalau bisa hafal Quran, memahami dan mengamalkannya bersama-sama. Diaminkan sama-sama. Amin ya Rabbal. Karena nanti kalau orang yang ahlul Quran ini ma'as safaratil kiramil bararah, dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia lagi tahan. Bukan sesama manusia bangkit juga. Dia bangkit kanan, kiri, dekat-dekat dia itu semua malaikat. Dia bangkit di tengah-tengah malaikat. Betapa mulianya ahlul Quran. Semoga kita menjadi orang yang Quran ini di nomor 1 kan. Nah, Quran dulu, habis itu sekolah. Quran dulu, habis itu kuliah. Quran dulu, habis itu kerja. Quran dulu, habis itu cipitin lah. Kadang dia sekolah, dia kuliah, di Karajo, dia cipiti, tidak terkaku Quran. Paling mengerikan itu ketika ditanya hafalan. Maka hafalan pas dia kini pak. Bentuk kaset kusui. Bagaimana itu lah? Jangka hafalan saya mengaji saya jarang. Selesai yaumul ba'ats namanya mahsyar. Selesai mahsyar, syafa'atul ummah. Penghentian mahsyar itu syafa'atul ummah. Kemudian ada kitab. Kemudian ada hisab. Kemudian ada mizan dan sirat. Yang selamat akan ditunggu oleh malaikat penjaga surga. Tapi dari 1000 yang menyeberang, satu saja yang selamat. 999 anak cucu Adam dari 1000 itu masuk jahannam.
Waktu itu baru mulai berisi neraka itu. Cerita Nabi Muhammad SAW kapan? Baru saja kemarin atau 1400-an tahun yang lalu? Kapan? Tapi Nabi pergi ke neraka melihat itu? Melihat orang disiksa, dan Nabi bilang di antara yang paling banyak masuk neraka itu adalah kaum. Itu rekayasa atau Nabi lihat? Gimana ceritanya? Hah? Hah? Kalau masuk nerakanya mengikut alur zaman, itu yang kita sebut dengan biasa saja. Tetapi masa depan itu dibawa oleh Allah ke masa Nabi Mi'raj, itu tidak biasa, itu luar biasa. Dan ini hanya berlaku untuk satu orang itu saja. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad. Jadi apa nih cerita tentang Isra Mi'raj ini? Cerita kisah tentang apa? Tentang keluar biasaan. Dan untuk sesuatu yang luar biasa, tidak boleh sembarang ucapan, tidak boleh sembrono dalam merespon. Allah ajarkan langsung cara menyikapinya. Begitu kamu mendapatkan kisah dan atau cerita yang tidak biasa, melainkan itu adalah kisah yang luar biasa, maka jangan terpaku pada kisahnya, jangan kagum kepada ceritanya, tetapi kagumlah kepada yang mewujudkan semua itu bisa terjadi. Dan semua itu terjadi hanya dalam satu malam, sepanjang malam atau di sebagiannya. Biasa atau luar biasa? Dan untuk semua yang luar biasa, ucapkanlah Subhanallah. Makanya ayat itu dimulai dengan kata Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu. Dan kalau sudah masuk ke ranah keluar biasaan ini, begitu diceritakan kepada khalayak, ini nanti akan terpecah menjadi dua saja. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Siapa yang percaya, maka dia punya sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Siapa yang tak percaya, Isra Mi'raj kita barangkali boy itu kayak terus ceritanya lahat pado, tapi tidak ada perubahan yang luar biasa pada dirinya, maka dia sebenarnya tidak percaya. Karena siapa yang ngerti Isra Mi'raj akan berhenti jadi manusia biasa, berusaha untuk menjadi manusia yang dan manusia yang luar biasa itu fokus utamanya adalah beriman. Kita lewat 10 menit. Olah itu dulu. Mudah-mudahan terbawa kaji kau pulang. Karena Isra Mi'raj ini meluar biasakan. Bukan diperingati lalu biasa saja. Kita adalah umat yang luar biasa. Maka jangan ada yang main-main, malas-malas, lalai-lalai, dululah. Kita yang harus menjadi penggeraknya. Kita yang harus menjadi pendahulunya. Kita yang harus menjadi contohnya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan memperbanyak zikir itu akan Allah keluarkan kita dari kebiasaan menuju ke luar biasaan. Subhanallah. Makanya kita heran ada orang zikir apa ini?
kita kalau cerita tentang zikir itu apa ya? Yang dahsyat-dahsyat apa? Subhanallah. Nah, inilah cerita subhanallah itu diantaranya. Cerita dahsyat berikutnya, alhamdulillah. Ayatnya ada di Al-Fatihah. Itu bukan ayat biasa itu. Setelah itu ada lagi Allahu Akbar. Setelah itu ada lagi La ilaha illallah. Maka tak mungkin orang yang mengenal kalimah-kalimah ini kemudian menyangka-nyangka La ilaha illallah. Kenapa jadi begini? Di mana keluar biasaannya? Malah terlihat seperti menyepelekannya. Sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Kalimatul haqqun alaiha nahya wa alaiha namut. Wa inna insyaallah bikalam subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar nahya wa namut wa nahsyur wa narji'u ila Allah ta'ala. Biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Maka apa efek dari Isra Mi'raj kepada umat waktu itu? Terpecah menjadi dua. Ada yang luar biasa. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aku percaya meskipun dunia tidak mengakuinya. Itu luar biasa. Kalau sekarang bagaimana? Sama. Akan menjadi rutinitas atau mengubah kita keluar dari kebiasaan menuju keluar biasaan. Yang mana? Rutinitas atau mulai hari ini, mulai malam ini hikmah Isra Mi'raj kita berubah keluar dari kebiasaan menuju keluar biasaan. Yang mana? Rutinitas tahun depan diperingati lagi atau ada yang harus kita rubah? Ada yang harus kita rubah? Kalau gitu kita baca sama-sama. Keluar dari kebiasaan menuju keluar biasaan. Keluar dari kebiasaan menuju keluar biasaan. Ini yang luar biasanya apa? Yang luar biasa itu barokah. Yang luar biasa itu barokah. Kalau ada sumur di dalam, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita sama panjang, barokah itu yang akan menjadi kaji. Karena itulah keluar biasaan. Mudah-mudahan diri kita barokah, pasangan kita barokah, umur kita barokah, badan kita barokah, akal kita barokah, harta kita barokah, ilmu kita barokah, rumah kita barokah, masjid kita barokah, apa namanya, perumahan kita barokah. Apa tuh barokah? Itu kaji di masa yang akan datang, insyaallah. Nah gini situ. Demikian yang bisa kami sampaikan. Boleh. Setelah Nabi kembali dari Masjid Aqsa ke Madinah, Ke Makkah. ke Mekah lagi, Ya. itu kan diceritakan oleh Nabi ke kaum Quraisy. Waktu itu kaum Quraisy tidak Ke penduduk Makkah, bukan hanya ke kaum Quraisy, ke penduduk Makkah. Diceritakan bahwasanya waktu itu penduduk Mekah tidak percaya. Dan Nabi Nyaris semuanya tidak ada yang percaya, kecuali Abu Bakar. kecuali Tapi ada yang ingin membuktikan waktu itu apakah di mana ada yang melakukan perjalanan dari itu banyak. Begitu sampai di Mekah ada yang tak percaya, begitu saja ada yang percaya langsung. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itulah sebab beliau mendapatkan gelar As-Siddiq itu. Ada yang awak percaya tidak, tapi kalau tak percaya Muhammad kau tak pernah betul. Cuba tanya. Kalau you ke Masjid Al-Aqsa yang tadi malam, cuba cari tuan. Kau kami kau lah mau ibu pada antum kan? Kami lah barangkali di Masjid Al-Aqsa tak. Cuba cari tuan.
Begitu diminta untuk menceritakan, Allah nampakkan kembali apa yang dinampakkan tadi malam kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi ceritakan tentang Masjidil Aqsa itu sampai ke detail-detail pintu dan jendelanya, sampai ke jarak-jarak di antaranya. Taman nuang orang bertanya tadi. Tapi namanya kafir masih nanya lagi. Itu mungkinlah disesiapkan pertanyaan rumah. Sehingga jawabannya pun disesiapkan. Jangan-jangan yang bertanya tadi ada di pesan sponsor lo tadi di Muhammad, kan? Lalu kalau gitu Nabi Muhammad bilang, kalau nggak percaya nanti bentar lagi tuh ada kabilah dagang yang bakal pulang ke sini. Tapi ada masalah tuh dengan ontanya. Nah ontanya tuh begini. Nah coba lah. Nanti kalau datang mereka akan dengan mereka. Betul kan? Ada kejadian yang agak tidak biasa pada onta mereka. Nah jadi sama-sama nunggu. Begitu datang, langsung ditanya, tunggu, kalian bertiga, yuk dari sini dia. Betul, aduh kejadian yang tak biasa. Oh iya dong, untuk kami mau dikorek, sama persis dicerita. Baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita yang memperbaiki keadaannya? Akhirnya percaya atau tidak percaya? Tetap aja dia tidak percaya. Iya. Tetap aja dia tidak percaya. Makanya hidayah itu mahal. Sudah datang pun bukti dan hujah. Ladapi kandak, lantas jawab pertanyaan, anda dia beriman. Jadi itu masa-masa yang paling menentukan mana orang-orang yang betul beriman dan kemudian agak mundur imannya, lalu kemudian kuat lagi imannya. Melihat Abu Bakar dan yang lainnya, ada yang tetap kafir, ada yang semakin beringas dakwah tua Muhammad. Lah disihirnya wak sadonya, lah maangguak sewak sadonya, lah mayiwan keceinyo sewak sadonya. Orang-orang cadia pun dah mulai kuik-kuik aja kita. Itu kan cerita pasca Isra Mi'raj. Tapi kemudian bagaimana? Nabi lemah semangat setelah mengalami keluar biasaan itu? Bukan lemah semangat beliau tambah dan semakin bersemangat. Pertanyaannya, umur berapa beliau mulai jadi Nabi? 40. Tahun keberapa Isra Mi'raj dalam dalil yang masyhur? Tahun ke-10. Berarti Isra Mi'raj ini tahun di mana Nabi sudah berusia 50-an. Kemudian setelah itu perang hampir sekali 4 bulan. Ikut Nabi, di depan Nabi. Berarti melemah Nabi semakin tua atau semakin dahsyat. Nah, makanya kita tidak juga bisa menerima orang-orang yang kami kan kecil boleh kan? Nggak bisa juga sebenarnya kita terima. Ini Nabi yang mana ini contohnya gitu kan? Ya kan? Kami Nabi pun boleh kan? Saya juga perkara boleh kan? Kami pernah ketemu orang-orang kayak gitu. Justru Nabi itu semakin dekat ajalnya, semakin dahsyat perjuangannya. Nah, itu Nabi kita. Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan adik kakak, sadonya, jemaah Masjid Muhajirin yang kami hormati, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga yang sedikit dan sebentar ini akan teringat selama-lamanya bahwa Isra Mi'raj ini bukan rutinitas, tetapi Isra Mi'raj adalah titik balik sebelum hijrah. Inilah yang menjadi recharging Nabi dan para sahabat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bila kepada Allah kami mohon ampun, kepada semuanya kami mohon dimaafkan. Ko ado kato nanda elok, ko ado parangai nanda pantas, mohon ananda dimohon. Balik kita saudara, saya dimohon. Alhamdulillah. Kita baca kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami bercita-cita menjadikan Wisma Indah 4 Steba sebagai Wisma Quran. Ya, di sini ada lihat yang muda-muda ini
Coba yang tinggal bersama kami di Wisma Indah ini sekarang ada sekitar 70 orang. Kami berharap ini menjadi 700 dan atau kalau perlu menjadi 7.000 orang. Nah, coba kita cek dulu. Ini beda dengan kaum muda di tempat-tempat lain. Insya Allah, Bismillah, coba yang sudah tinggal beberapa bulan bersama kami. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Hidup yang sekali ini bahagia saudara. Itu suaranya Pak. Itu pada bulan kami dulu. Insya Allah. Jadi kok ada yang tertarik dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, kemenakan-kemenakannya. Nak main lato-lato kata Joe. Jadi ya lah ganteng. Tak tahu ayam ya, jadi ya ganteng. Kadang-kadang lato-lato itu dah ada, tapi tangannya dia begitu. Ini jangan dianggap permainan biasa. Ini ada setan dan musuh Islam di sini. Jadi kami bermaksud menjadikan Wisma Indah 4 Stepa itu sebagai markas Al-Quran untuk Indonesia. Menjelang tahun 2024 semoga dia menjadi markas Al-Quran untuk Sumatera. Dan ini adalah kerja besar, kerja berat, tapi kalau didoakan oleh jemaah masjid muhajirin, bisa jadi kerja berat ini akan Allah ringankan. Jadi nanti kalau ada yang mau ngirim anaknya atau kemenakannya atau cucunya atau dia yang mau pindah ke Wisma Indah itu boleh, silakan masuk asrama Quran, bintang sekolah Quran. Ini dibuka untuk umum usia 8 tahun ke atas sampai belum pikun. Ya, daripada udah ada berarti rumah. Ya benar ada berarti rumah. Menunggu mereka selesai, ya kan? Nah, pindahlah ke Wisma Indah sampai. Akar jauhnya itu mengaji, mengkaji, belajar, mengajar, berjuang, beramal saleh, berdakwah, berkarya. Hidup ini betul-betul harus dimanfaatkan. Hidup sekali harus luar biasa, insyaallah. Dan yang sekali ini bahagia sajalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدي